Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 DRK 3 dari Paralel A akan mempresentasikan tentang perancangan reaktor heterogen berkatalis bubble kolom reaktor. Baik, untuk anggota dari kelompok 7 sendiri terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Aman Febrianti dengan NPM 19004, kemudian ada Muhammad Adam Abdullah dengan NPM 19015, kemudian ada Cindy Saskia Damayanti dengan NPM 19029, kemudian ada Nabila Aditya Putri dengan NPM 19037, dan kemudian ada Yuki Amru Alwansyah dengan NPM 19042. Baik, untuk bab satunya sendiri ada latar belakang di mana proses produksi asam benzoat dengan oksidasi toluen menurut banyak penelitian merupakan oksidasi fase cair dari aril-aril hidrokarbon tergantung penggunaan katalis logam, promoter, pelarut, serta kondisi reaksi atau suhu dan tekanan. Dari semua percobaan disimpulkan teori bahwa proses oksidasi dilakukan dengan mekanisme radikal bebas dan produk awal oksidasi adalah hidrogen peroksida. Pada produksi asam benzoat dengan oksidasi toluen digunakan reaktor jenis reaktor gelembung atau bubble column reaktor. Reaktor gelembung dipilih karena cocok untuk reaksi gas cair dengan jumlah gas yang relatif sedikit direaksikan dengan cairan yang jumlahnya besar. Selain itu, biaya yang relatif murah, perawatan dan pengoperasiannya lebih mudah. Di dalam reaktor gelembung, aliran gas dianggap plug flow, tetapi cairan teraduk sempurna oleh cairan gelembung gas yang naik ke atas sehingga suhu cairan di dalam reaktor selalu sama atau mixed flow. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama ada bagaimana reaksi pembentukan asam benzoat dengan oksidasi toluen, kemudian bagaimana cara pemilihan reaktor bubble column sesuai reaksi yang terjadi, dan ketiga, apa saja parameter hidrodinamika yang dibutuhkan dalam perancangan reaktor kolom gelembung. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui reaksi pembentukan asam benzoat dengan oksidasi toluen, kemudian untuk mengetahui syarat atau cara pemilihan reaktor bubble column sesuai dengan reaksi yang terjadi, dan yang ketiga untuk mengetahui parameter hidrodinamika yang dibutuhkan dalam perancangan reaktor kolom gelembung. Kemudian untuk pembahasannya sendiri, yang pertama ada reaksi pembentukan asam benzoat dengan oksidasi toluen, di mana asam benzoat diproduksi dari oksidasi toluen dan udara dengan katalis kobalt asetat. Reaksinya dapat ditulis sebagai berikut, di mana toluen direaksikan dengan oksigen, kemudian ditambahkan katalis kobalt asetat menghasilkan asam benzoat dan air. Proses pembuatan asam benzoat dari bahan baku toluen dan udara dijalankan pada suhu 160 derajat Celcius dan tekanan 7 atm. Untuk mencegah bahaya peledakan, maka satu dalam reaktor toluen berbentuk cair, kemudian suhu lebih dari 20-30 derajat Celcius dari suhu kritis campuran bahan yang dapat meledak, yaitu 60 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm, kemudian 125 derajat Celcius dengan tekanan 10 atm, atau 170 derajat Celcius dengan tekanan 20 atm. Reaksi oksidasi toluen berlangsung pada fase cair. Reaksi ini menghasilkan asam benzoat sebagai produk utama dari benzaldehid sebagai produk samping. Reaksi yang terjadi adalah dapat dilihat di mana untuk pertama yaitu reaksi toluen direaksikan dengan oksigen menghasilkan benzaldehid dan air. Kemudian benzaldehid direaksikan dengan setengah oksigen menghasilkan asam benzoat. Kemudian atau dapat disederhanakan menjadi toluen direaksikan dengan oksigen dan akan menghasilkan asam benzoat plus air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu pemilihan reaktor bubble column. Untuk reaktor bubble column ini pada dasarnya adalah sebuah bejana berbentuk silinder dilengkapi dengan distributor gas pada bagian bawah. Gas tersebut disemprotkan dalam bentuk gelembung menjadi baik fasa cair maupun suspensi cair padat. Reaktor ini umumnya disebut sebagai reaktor kolom gelembung.
Reaktor kolom gelembung ini diaplikasikan dalam proses industri yang melibatkan reaksi seperti oksidasi, klorinasi, alkilasi, polimerisasi, dan hidrogenasi. Dalam proses pembuatan bahan bakar sintesis dengan konversi gas serta fermentasi dan pengolahan air limbah biologis dalam proses biokimia. Reaktor ini merupakan suatu reaktor yang mengkombinasikan sifat-sifat fluida gas, fluida cair, dan padatan untuk menunjang proses terjadinya suatu reaksi kimia. Arah gerak aliran dan slurry yang berada di dalam reaktor gelembung 3 fase bisa searah, berlawanan arah, ataupun batch terhadap arah aliran gelembung gas. Sementara ini, arah aliran gelembung gas adalah ke atas. Reaktor gelembung ini dipilih dalam proses oksidasi toluen untuk pembentukan asam benzoat. Disebabkan karena reaktor gelembung cocok untuk reaksi gas cair dengan jumlah gas yang relatif sedikit direaksikan dengan cairan yang jumlahnya besar. Kemudian relatif lebih murah, perawatan dan pengoperasiannya lebih mudah. Yang ketiga yaitu di dalam reaktor gelembung, aliran gas dianggap plug flow, tetapi cairannya teraduk sempurna oleh aliran gelembung gas yang naik ke atas, sehingga suhu cairan di dalam reaktor selalu serba sama atau yang disebut mixed flow. Berikut ini merupakan keunggulan reaktor gelembung. Yang pertama yaitu keuntungan pertama, jenis reaktor ini memiliki karakteristik transfer panas dan massa yang lebih unggul, yang artinya koefisien transfer panas dan massanya nilainya kekurangan bagian yang bergerak dan kepadatan, durabilitas katalis dan material kemasan yang lain lebih lama. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan penambahan dan pengurangan katalis dari operasi yang bebas, penyumbat sebagai pilihan reaktor. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan proses pemisahan fasa solid dari fasa liquidnya. Keempat, meningkatkan konversi dan selektivitas. Yang kelima yaitu lebih mudah dalam proses scale up dikarenakan hidrodinamikanya hanya dipengaruhi oleh channel yang terbentuk dalam katalis. Kemudian untuk yang keenam, cocok digunakan untuk reaksi-reaksi yang eksotermis karena slurry yang melewati reaktor dapat berperan sebagai penyerap panas. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menghilangkan kemungkinan terjadinya hotspot dalam reaktor karena slurry juga bisa berfungsi sebagai distributor suhu sehingga suhu dalam reaktor menjadi seragam. Untuk parameter hidrodinamika yang dibutuhkan dalam perancangan reaktor ini, untuk yang pertama yaitu luas antarmuka gas cair tertentu. Kemudian kedua koefisien dispersi padatan aksial, diameter gelembung rata-rata Sauter. Kemudian koefisien dispersi aksial dari gas dan cair, koefisien perpindahan panas menyeluruh antara lumpur dan transfer internal dari panas yang tercelup. Kemudian yang terakhir yaitu koefisien perpindahan massa untuk semua spesies gas yang tertahan sifat fisika kimia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah spesifikasi bahan baku dan produk. Yang pertama adalah spesifikasi bahan baku. Bahan baku yang pertama adalah toluen atau C6H5CH3. Bentuknya cair, warnanya tidak berwarna, berbau aromatis, kemurniannya 99,5%, impuritasnya air, berat molekul 92,141 kg per kilomol. Yang kedua udara dengan komposisi 20% mol O2 dan 79% mol N2. Kemudian berat molekul sebesar 28,86 kg per kilomol. Untuk kelembapan relatif sebesar 70% dan kelembapan absolut sebesar 0,018 kg H2O per kilogram udara kering. Bahan yang ketiga adalah kobalt asetat atau CO C2H3O2 2 kali 4H2O. Berwarna merah bata, berbau seperti cuka, kemurniannya 100% dengan berat molekul 249,09 kg per kilomol. Kelarutannya dapat larut dalam air dan juga asam. Untuk densitasnya sebesar 1,7755 Nah, kemudian untuk titik lelehnya sebesar 140 derajat Celcius dengan melepas air kristal.
Kemudian untuk spesifikasi produk, yang pertama ada asam benzoat C6H5COOH dengan bentuk padat atau kristal, warnanya putih, baunya tidak berbau, kemurnian minimal 99% dengan berat molekul 122,124 kg per kilomol. Yang kedua adalah benzaldehid atau C6H5COH, bentuknya cair, tidak berwarna, berbau aromatis, kemurniannya minimal 98% dengan berat molekul sebesar 106,124 kg per kilomol. Selanjutnya adalah spesifikasi reaktor. Di sini reaktor berfungsi untuk mereaksikan toluen dengan O2 membentuk asam benzoat. Tipenya adalah bubble reaktor berjumlah 1 buah. Untuk kondisi operasinya, suhunya adalah 160 derajat Celcius dengan tekanan 7 atm. Material yang digunakan adalah low alloy steel SA204 grade C. Waktu tinggalnya 2,6 jam dengan tinggi 5,85 meter, volumenya 30,75 meter kubik. Kemudian untuk perforated plate-nya dengan susunannya triangular pitch, diameter lubangnya sebesar 0,032 meter. Next. Ya, kemudian diameter gelembungnya sebesar 0,004 meter, jumlah lubangnya sebanyak 195.052 buah dengan luas total lubang sebesar 1,45 meter persegi. Kemudian untuk spesifikasi sel, diameter dalamnya sebesar 2,91 meter, tebalnya sebesar 0,625 inch. Kemudian untuk spesifikasi head, berbentuk spherical head dengan tebal headnya 1 inci, tinggi headnya sebesar 0,61 meter. Kemudian untuk ukuran pipa yang pertama adalah pipa inlet dari tangki 01 sebesar 2,5 inch SN40. Kemudian untuk pipa inlet dari kompresor sebesar 12 inch SN30. Untuk pipa outlet menuju lingkungan sebesar 12 inch SN30. Dan yang terakhir adalah pipa outlet menuju flash drum sebesar 2,5 inch SN40. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk perhitungan spesifikasi reaktor, yang pertama untuk perhitungan beban cairan dibutuhkan perhitungan densitas cairan, berat molekul cairan, kecepatan volumetris cairan, viskositas cairan, dan surface tension. Untuk feed gasnya sendiri dibutuhkan perhitungan densitas CO2, kemudian viskositas CO2. Selanjutnya untuk menentukan diameter dan tinggi cairan, yang pertama menentukan diameter reaktor terlebih dahulu, kemudian trial untuk tinggi reaktor, kemudian menghitung tekanan gas rata-rata dalam reaktor, menghitung diameter gelembung gas rata-rata dalam reaktor, kecepatan terminal gelembung, kecepatan tinggal gelembung dalam reaktor, dengan asumsi kecepatan naik gelembung di dalam reaktor konstan pada kecepatan terminalnya. Kemudian menghitung volume tiap gelembung dan jumlah gelembung tiap orifice per satuan waktu. Kemudian menghitung jumlah gelembung total di dalam reaktor, volume gas gelembung total di dalam reaktor, dan selanjutnya untuk menentukan volume cairan menggunakan nilai volume larutan untuk aliran plug flow. Kemudian menentukan tinggi cairan, menentukan hold up gas, dan menghitung luas permukaan interface. Kemudian untuk dimensi reaktor tipenya ini jenis reaktornya tangki tertutup, silinder tegak. Untuk alasan pemilihannya, prosesnya vessel untuk menjaga tekanan lebih dari 1 atm dan suhu tetap. Untuk jenis headnya ini plank and dish head atau torus spherical. Alasan pemilihan headnya itu cocok untuk tekanan antara 15 hingga 200 PSIG. Untuk pemilihan material konstruksi ini materialnya low alloy steel SA204 grade C. Untuk alasan pemilihannya karena tahan korosi, tahan panas, dan tahan asam. Yang kedua, tahan operasi moderat, suhu operasinya kurang dari 900 derajat Celcius. Yang keempat, untuk dinding reaktor yang tebal. Kemudian menghitung tebal shell juga dan tinggi shell.
Uh, untuk tinggi shell ini menghitung volume perancangan dan volume reaktornya. Selanjutnya menghitung dimensi head juga, dan tebal head untuk flank dan disk head. Kemudian menghitung tinggi reaktor. Ya, selanjutnya untuk kesimpulan akan dilanjutkan rekan saya. Oke, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama, reaksi yang terjadi pada pembuatan asam benzot yaitu dari toluen dan oksidasi toluen serta udara dengan katalis kobalt asetat dan menghasilkan asam benzat dan air. Reaksi dijalankan pada suhu 160 derajat dan tekanan 7 atm. Kemudian reaksi yang terjadi yaitu C6H5CH3 plus O2 menghasilkan C6H5COH plus H2O, atau dapat disederhanakan menjadi C6H5CH3 plus 3/2O2 dengan menggunakan kobalt asetat. Katalisnya menghasilkan C6H5COH plus H2O. Kemudian yang kedua, reaktor gelembung dipilih dalam proses oksidasi toluen yaitu untuk pembentukan asam benzoat karena reaktor gelembung cocok untuk reaksi cair gas cair dengan jumlah gas yang relatif sedikit direaksikan dengan cairan yang jumlahnya besar. Relatif lebih murah, perawatan dan pengoperasiannya jauh lebih mudah. Di dalam reaktor gelembung, aliran gas dianggap plug flow, tetapi cairan teraduk sempurna oleh aliran gelembung gas yang naik ke atas, sehingga suhu cairan di dalam reaktor selalu serba sama atau mixed flow. Untuk yang ketiga, parameter hidrodinamika yang dibutuhkan dalam perancangan reaktor kolam gelembung antara lain yaitu luas antarmuka gas cair tertentu, koefisien dispersi padatan aksial, diameter gelembung rata-rata Sauter, koefisien dispersi aksial dari gas dan cair, kemudian koefisien perpindahan panas menyeluruh antara lumpur dan transfer internal dari panas yang tercelup, koefisien perpindahan massa untuk semua spesies gas yang tertahan, sifat fisik kimia. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.